Ya oke guys, balik lagi bersama Sia Saham. Dan ini adalah day ke 7, 8, dan 9 guys. Karena gua nggak sempat update kemarin, sorry. Sekarang ini adalah updatean porto gua guys ya. Jadi di 3 day itu kita lumayan trading beberapa lah ya. Walaupun nggak terlalu banyak keuntungannya karena gue sebar ke beberapa emiten doang guys. Jadi contohnya ya kayak gini-gini gitu ya, 500 ribuan, 300 ribuan, 200 ribuan, ada yang cuma 100 ribu. Nah gue sebar beberapa, jadi ibaratnya gue nyebar jala gitu lah. Sebenarnya kayak gini nggak terlalu bagus juga sih guys sebenarnya. Nah gue pengen sebenarnya lebih ke fokus ke satu emiten, tapi nilainya lumayan banyak ya, kayak 1 juta gitu, kayak mungkin kayak kemarin awal-awal epak gitu ya. Cuman sebenarnya gue juga pengen memastikan teori gue bener gitu loh guys. Kayak oke, gue tembak bawah nih, apakah bener udah bawah gitu. Contohnya tadi sore ya, gue beli GPSO ini di harga 300. Menurut gue udah lumayan bawah ya guys. Karena kalau gue lihat batas bawahnya di catatan gue, dia ya, ini gue barusan update di 296 sekarang guys, paling bawah guys. Nah di gue tadi sempat gue beli di 296, terus gue jual di 300, 298 deh guys. 22 2 kalau nggak salah 288 gitu. Gue jual di 36 kalau nggak salah, lupa bentar, guys. Bentar, guys. Ada di sini guys. Nih. Sini guys. Tuh ya. 2% goang guys. Ya, 300 ribu 2% lumayan lah guys ya. Di saat IHSG yang lagi merah seperti ini. Jadi 2 hari kemarin merah, sampai hari ini juga merah guys. Hari ini hari Jumat, kemarin juga merah, Kamis gitu. Jadi ya udah gitu aja. Sama gue beli satu lagi nih, match. Kenapa kita punya modal buat masuk lagi? Karena tadi bull kita laku guys. Walaupun kenapa gue nggak pasang set jualnya agak tinggi ya, itu kesalahan gue guys. Ini gue termasuk rendah karena kemarin tuh di match itu turunnya di 79 guys. Ini sekarang di 76. Gue nggak tahu bakal dibawa ke bawah lagi apa enggak. Tapi yang jelas kalau misalkan pun dibawa ke bawah lagi ya, kita tunggu aja, dia bakal naik lagi guys pasti gitu ya. Tunggu aja. Jadi kayak gitu. Nah ini nyangkut-nyangkut semua kecuali BNBR. BNBR juga kemarin sempat gainnya di berapa? Di 120%, sekarang 90% doang nih. Bener-bener lagi turun banget. Sebenarnya saat yang tepat buat nyerok, tapi takutnya dia dibawa ke bawah lagi ya. Ya kan? Itu dia. Nah, terus juga oke, jadi di trading 3 hari kemarin itu ya cuman untung segini doang. Menurut gua kecil, tapi ya disyukuri aja guys. Dewa nih gue sempet keluar masuk di hari Rabu kalau nggak salah ya. Keluar masuk Dewa dan akhirnya nyangkut juga, ya kan. Ternyata dibawa ke bawah, dan kalau udah nyangkut ya gue nggak mau CL gitu loh. Seperti biasa kita anti cut loss guys. Karena Dewa juga pun bahkan akan naik lagi ke depannya, walaupun kita nggak tahu kapan ya. Nah, ini kota kita sempet trading tipis aja di kota. Pengen ngetes ombak, cek ombak kayak guys, kota ya. Ini kota nih. Sekarang kita cek ombak, ternyata dia turun banyak hari ini. Ya biarin aja, kita juga cuman 5 lot doang ya kan, santai aja. Cuman sekedar kayak ngecek aja sampai sejauh mana dia turun ya guys. Di sini kalau misalkan mau ditulis pun lowernya berapa boleh. Ini lowernya bisa di sampai 106 guys. Jadi kalau mendekati 106 ke atas bisa dibeli guys, cicil beli ya sebenarnya kota ini kayak gitu. Oke, Dewa gue masih adanya nyangkut nih ya kan. Habis scalping nyangkut dibawa ke bawah, ya biarin aja. 480 loh guys ini. Sebenarnya kalau ada modal lagi averaging down, cuman kita nggak tahu ini masih dibawa ke bawah apa enggak kan, masalahnya gitu. Jadi ya nggak usah terlalu terburu-buru, kecuali dia udah mau arah-arah naik ke atas gitu ya kan, arah-arah mau bullish, baru kita tembak averaging down gitu. Kalau udah mau naik ke atas. Tapi kalau misalnya sideways kayak gini ya gue belum lah. Kalau udah breakout tuh maksudnya apa guys? Maksudnya kayak udah mau naik set gitu, kita mulai averaging down dikit gitu. Kalau ada modalnya ya.
gitu sih guys. Ya terus juga ya tadi Dewa ya kan, terus juga Bull besok udah gitu doang sih guys kemarin. Jadi nggak terlalu banyak, performa gue nggak terlalu ya rame lah. Nah ini gue tinggal, tadi gue nambah sedikit di Epak guys, ini gila banget Epak sih. Dibawa ke bawah, tadi gue sempat beli di harga 60 kalau nggak salah guys. Nambahin dikit di harga 60, jadi Epak gue sekarang di harga 64,92 guys. Ya gue berharapnya dia naik ke 75 aja udah lumayan enak lah guys, 75 aja ya. Walaupun kita nggak tahu kapan, tapi jelas kalau naik 75 udah lumayan lah, kita dapat untung lumayan gitu guys. Oke Dewa, ada Inet udah 3 hari nggak naik ya, biarin aja ya guys. Kita juga udah jual di antri jual di 260. Bodo amat guys. Oke kalau udah lama kita pasang tinggi guys, kita nggak mau rugi waktu ya guys gitu maksudnya. Nah ini apalagi ini kita 240, ini sekarang 206 ya kan. Terlower guys, terlower itu di 125 ya, 100 berapa sih? 125 guys. Lumayan Koka, ada Kota, nah ini Kota juga tadi ya. Ada Laju, ini Laju karena udah kelamaan ya kan, turun terus lagi guys. Ini gue sih feeling guys bakal ada yang namanya nanti meledak ke atas guys, gue yakin feeling guys. Karena value transaksinya nggak di bawah 1B ya, biasanya kalau di bawah 1B ini biasanya mungkin sepi guys. Ini kayaknya fase akumulasi sih, senyap ya. Kalau kita dari transaksi value-nya lumayan sih, ini bakal naik sih, entah itu kapan ya guys. Tahu meledak ya, duar ke atas gitu. Sebenarnya kalau mau kita nunggu lama ya nggak apa-apa sih gitu, makanya kita tes aja dikit lah yang 100 ribuan. Match juga tadi, MSIN ini yang ini turun terus guys jauh ini turun terus ya, dari 400 sekarang ke 386 ya, bahkan terendahnya 378 guys, terendahnya 378 ya. Ini bisa nggak tahu kalau turun lagi ya udah nggak apa-apa, gue nggak tahu ini pasti bakal naik sih guys, tapi nggak tahu, cek dulu ya, cek dulu keuangan, laporan keuangannya, PBV, terus rasio FPS nya harusnya masih bisa ke atas sih harusnya, cuma kayak dibawa turun dulu sih, dibawa turun dulu. Dia paling tinggi 800 pernah guys, 1000 pernah malah. Jadi santai guys, kita lihat aja gimana serunya value investing guys. Scalping, trading, value investing gitu ya. Swing trading. Ini PRDL 286. Menurut gue ini itu turun banget nih tadi, 278 malah. Kita catat lagi paling rendahnya 278, biar kalau misalkan udah terendah. Dan dia belum ada breakout, jadi gue masih nunggu aja guys, nunggu aja santai, belum ada breakout juga. Run juga makin turun ke bawah, makin dalam ya kan, 214, 210 malah paling rendahnya guys sekarang, 210 kayak gitu. Kita catat aja terus. RBMS juga belum ada pom-pom dari Belpin ya guys. Kita mah santai aja, kalau belum ada pom-pom ya kita santai aja dulu. Ini 80, kita udah antri 80 ya kan, udah gitu aja guys. Jadi kayak gini update kita. Dan kalau misalkan kita hitung-hitung dari awal kita bikin video sampai sekarang guys, kira-kira kita udah menghasilkan berapa guys? Oke, kita udah menghasilkan 300.000 guys. 300.000 ya, 10 hari 300.000 guys, dari modal total 4 juta ya, total 4 juta dan nyangkut ya, paling ya kita yang bisa trading per emiten paling ya 500 ribuan lah, 500 ribuan aja gitu rata-rata ya, nggak sampai 1 juta sih sekarang per emiten gitu. Jadi ya beginilah guys ya, tuh lihat top gainernya Dewa yang kita sering trading. Ini harusnya kalau nggak sama kekalahan ya kan, ini kira-kira bisa
sebanyak ya, cuman karena tambah apa dia akumulasi sama kalah ya jadi segitu guys, kayak gitu. Nah ini ada Rans, itu GPSO termasuk ya favorit gue lah, saham gorengan favorit gue lumayan GPSO. Kalau udah nyentuh harga bawah yang kita tahu itu biasanya dia bakal naik lagi guys. Jadi gue feeling gue GPSO sih enak sih buat di tradingin. Nah kokain lagi kurang enak buat tradingin. Ada Fore masih enak lah guys. Fore cuman gue masih kalau belum dia di bawah, kalau belum di 600 gue masih belum mau beli guys gitu, harga diskonnya dia. BP, Inet, APLN gue coba lihat APLN guys. APLN belum lihat lagi gue. APLN mana APLN? Turun lagi deh guys. Turun lagi. Di saat ini harusnya beli sih. Kalian berani beli nggak? Sebenarnya kalau ada modal gue masuk APLN ya. Masuk APLN gitu. Len ini kayaknya 60 ya, 73 ya. Oh nanti deh. Kan gitu-gitu aja sih. Ada saham yang cuman 70-an, 80, 70, 80 kayak Len, kayak RBMS gitu-gitu. Kayak EPAK gitu ya. Gua nggak ngerti guys, itu karakteristik saham kayak gitu. Tapi nggak ya enak sih dimainin guys. Gitu. Tapi kalau kalian berani ya nggak ada salahnya ambil bawah, tunggu lama, digoreng naik ke atas jual gitu. Gitu sih. Ya kan ada era masih harga tinggi nih. Kalau bisa turun lagi. Karena kita sempet tandain pas dia lagi di bawah banget guys. Pas lagi di atas gini takut ke bawah, turun lagi ke bawah gitu maksudnya. Ini 700 guys. Kemarin tadi 800 ya. Dulu sempat 695 ya. Oke. Jadi sambil cek-cek aja apa kita punya watchlist guys. Jadi watchlist gua ya seperti gua kemarin bilang ya kan. Yaitu valuasinya di atas 1B. Terus ininya rapat, lotnya itu di atas 1000 ya. Pokoknya 1000 ke atas lah. Jangan sampai 100-an lah. Jadi kalian liquid kalian bisa keluar masuk. Misalkan kalian punya lot yang gede, modal gede, kalian bisa keluar masuk dengan enak juga guys, nggak sepi ya, nggak ada pembeli, bisa beli nggak bisa jual ibaratnya gitu guys. Jadi ya gue tandain saham-saham yang liquid kayak gitu guys, walaupun gorengan pun liquid gitu loh. Nih 1000-an kan, ada sih yang ratusan sih, cuman ya nggak terlalu ini masih rapat lah gitu sih guys. Ini kalbe kita nunggu lagi, kalau di 700 kita beli lagi guys, gitu aja udah simple. Oke. Jadi kayak gitu mungkin gajiannya Senin lah, gue tambah modal di sini mungkin 1-2 juta lah guys. Terus di yang satu lagi sekuritas gue ajaib mungkin 2 juta lah. Jadi gue lebih sekarang fokus ke value investing daripada trading, tapi trading tetap gue mainin aja sih guys gitu, buat seru-seruan aja ya enggak. Oke guys, gitu aja, sekian dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe. See you on the next video guys, bye.